Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Dan handphone yang akan kita rehab di video kali ini adalah BlackBerry, bukan BlackBerry Porsche yang ini ya, karena ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Ini dulu harganya 30 juta, cuman saya beli dengan harga sekitar cuman 500 ribu aja, dan tombol P-nya yang ada di pojok ini hilang. Dan sekarang sih masih bisa nyala, cuman nggak saya pakai karena dia belum Android. Nah, yang akan kita bahas kali ini yang masih bisa dipakai sampai saat ini yaitu BlackBerry Passport atau Passport. Dan mungkin kenapa namanya Passport, karena bentuknya ini kayak pasport ya. Jadi bentuknya itu benar-benar menurut saya sih agak aneh, tapi kalau dilihat itu enak, timeless gitu desainnya. Padahal BlackBerry Passport ini dikeluarkan pada tahun 2014 dan dulu harga launchingnya itu 9,6 juta. Dan ini saya beli dengan harga sekitar 1.500.000 lah, tapi kondisinya ya batangan seperti ini atau cuman handphonenya aja. Dan kalau kalian lihat kondisi area belakangnya lumayan mengenaskan ya. Jadi ada beberapa baret dan juga bekas pemakaian. Terus ada juga bagian casing belakang yang di area sini nih juga agak ngelontok-ngelontok ya. Dan kalau dari segi desain, jujur menurut saya di tahun 2020 desainnya masih cukup terlihat mewah ya, masih cukup terlihat elegan gitulah. Pokoknya intinya kalau misalkan saya bawa HP ini, kalian pasti, wah ini HP mahal nih, kayak gitu loh. Padahal ini sebuah HP yang tahun 2014, sekarang 2020 berarti udah 6 tahun lalu. Tapi desainnya menurut saya masih cukup oke. Dan meskipun ini dikeluarkan pada tahun 2014, tapi untuk bagian layarnya ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Tapi untuk bagian belakangnya ini masih pakai plastik. Dan kalau BlackBerry yang dulu itu bisa dicopot, tapi kalau ini nggak bisa dicopot ya. Kemudian untuk kameranya memiliki resolusi 13 megapiksel untuk yang belakang sini. Dan desainnya sih entah kenapa saya suka aja desainnya karena masih terlihat cukup mewah. Kemudian untuk bagian framenya, bagian tulangnya ini menggunakan aluminium. Ya, jadi ini aluminium. Cuman di bagian bawahnya ini ada perpaduan lah, ada perpaduan antara aluminium dan plastik. Bagian atasnya juga sama seperti bagian bawah. Kemudian untuk port-portnya di bagian atasnya masih ada audio jack. Kemudian di sini ada tombol lock dan off. Di bagian kanan ada volume up and down. Ini tombol apa? Nanti akan kita cari tahu. Kemudian di bagian bawahnya ada konektor charger yang micro USB. Di bagian kirinya nggak ada apa-apa, kosong. Oh, ini berarti seharusnya masih bisa dicopot nih karena nggak ada slot untuk SIM card. Jadi SIM cardnya harusnya ada di bagian cover belakangnya. Coba saya cari untuk soketnya ya biar kita bisa buka. Kayaknya di sini nih. Ush. Ya bener. Ternyata yang bisa dibuka cuman bagian atasnya aja ya, bagian bawahnya nggak bisa. Dan dia ada single SIM, di bagian atas ini ada single SIM dan juga ada micro SD card di bagian sini ya. Dan di bagian sini udah ada kartunya, jadi kita cek aja nanti sekalian. Tapi kalau 2014 mungkin masih 3G ya, apa sudah 4G? Coba aja kita lihat nanti. Dan ini cara pasangnya seperti ini lagi. Oke, sekarang langsung aja kita bahas ya untuk BlackBerry Passport ini. Dan jujur aja saya nggak pernah pegang BlackBerry Passport sebelumnya. Ini pertama kali saya pegang. Jadi buat kalian yang mungkin pernah punya BlackBerry Passport bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Gimana rasanya? Sekalian kita nostalgia lah, karena di segmen rehabilitas ini memang tujuannya untuk mencari tahu seberapa jauh sih teknologi itu kalau misalkan dibandingkan dengan yang masa lampau banget seperti BlackBerry Passport ini. Dan untuk BlackBerry Passport ini dia menggunakan Android karena tadi saya sudah coba ya, udah coba untuk download di Play Store. Jadi dia ada Play Store-nya seperti Android seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau main game, pokoknya game-game di Android yang masih support dengan OS-nya BlackBerry Passport ini bisa. Tadi saya juga udah download beberapa software, cuman saya agak bingung nih ya. Karena untuk gestur layarnya ini belum terbiasa mungkin saya. Jadi kalau misalkan kita slide ke atas, dia akan minimize seperti ini. Kemudian juga ada tombol home, jadi kita bisa geser-geser seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita geser ke atas, nah seperti ini, itu ada kayak ya semacam Android lah. Cuman harus pas di menu home screen. Karena kalau misalkan saya coba di Play Store, kemudian saya geser ke atas, gini nggak bisa. Yang muncul adalah menu tampilan dan sembunyikan ini. Tapi untuk quick settingnya
nggak muncul. Munculnya ketika saya ada di home screen seperti ini. Dan yang menarik, meskipun ini di launching tahun 2014, tapi dia sudah ada NFC. Jadi kalau kalian lihat di bagian pojok kiri itu ada logo NFC ya. Dan memang ada, tadi sudah saya cek. Jadi kalau misalkan kita masuk ke bagian setelan, kemudian jaringan dan koneksi ini, nah ini. Jadi dia sudah ada NFC-nya. Cuman apakah dia sudah 4G? Coba kita lihat ya, kita lihat jaringan dan koneksi, jaringan seluler. Oh, sudah 4G ternyata. Sorry, saya salah. Untuk jaringannya dia sudah pakai jaringan 4G nih. 4G, 3G, 2G dia bisa. Jadi kalau misalkan digunakan di 2020 sih mungkin masih cukup karena sudah ada 4G-nya. Oke. Sekarang mungkin kita cek untuk spesifikasinya ya. Karena dia Android enak, jadi saya bisa pakai AIDA. Nah, yang menarik ya, kalau kalian lihat dia sudah ada dark mode karena ini kan BlackBerry ya. Jadi dia sudah OS-nya ini udah hitam gitu karena ciri khasnya BlackBerry banget. Oke, jadi sekarang langsung aja kita cek di AIDA. Nanti kita juga akan coba bermain game di layar yang agak anehnya ini, kotak. Kayak postingan Instagram ini, kira-kira seperti gimana kalau misalkan kita gunakan untuk bermain game. Oke, jadi untuk namanya dia adalah BlackBerry Passport. Kemudian untuk memori RAM-nya 3 GB dengan memori internal 32 GB. Lumayan lah ya. Tahun 2014 udah 3 GB, ini kayaknya berarti bisa dibilang flagshipnya BlackBerry mungkin. Kemudian untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 801 dengan fabrikasinya 28 nanometer. Jadi untuk chipsetnya emang cukup jadul. Kemudian untuk displaynya dia menggunakan panel IPS LCD dengan resolusinya 1440 x 1440 dengan DPI yang cukup padat menurut saya, 457 DPI, 60 Hz. Kemudian untuk Adreno-nya atau untuk GPU-nya dia pakai Adreno 330. Lanjut, kemudian kita cek untuk sistem Android-nya. Pakai Android dengan 4.3 Jelly Bean. Kemudian untuk baterainya, coba kita lihat di bagian baterainya. Baterainya nggak terlalu besar juga, cuman 3450 mAh. Cuman tahun 2014 3450 mAh mungkin pada tahun itu sudah termasuk baterai yang cukup besar. Dan sekarang mungkin langsung aja kita coba untuk kameranya ya. Jadi kita coba dulu untuk kamera belakangnya. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Suara shutternya BlackBerry banget ya. Oke, sekarang mungkin kita coba untuk game dan sebenarnya tadi udah saya coba. Cuman dia masuk ke booting aja, jadi nggak mau ngeplay di gamenya. Jadi kalau kalian lihat di sini saya sudah download beberapa game, ada Mobile Legends, PUBG dan juga Free Fire, FF ya. Mungkin kita coba FF dulu yang bisa dibilang paling ringan lah untuk BlackBerry Passport ini. Karena kan RAM-nya cuma 3 GB dan pakai Snapdragon 801 atau 800 tadi ya di AIDA. Nah, masalahnya seperti ini, dia bisa booting, jadi ada Garena, kemudian ada booting Free Fire-nya. Nah ini malah nggak mau muncul sekarang ya, sebentar. Dan nunggunya lumayan lama sih ini. Jadi kalau nah itu kan muncul Garena seperti itu ya, udah sampai di situ. Kemudian juga muncul sampai ke menu. Cuman nggak mau masuk ke gamenya, entah kenapa. Jadi mungkin Android atau BlackBerry OS 10-nya di Passport ini belum dioptimalisasi untuk game Free Fire. Mungkin seperti itu ya, karena kalau kalian lihat ya loadingnya aja lama banget seperti ini. Karena sebenarnya saya penasaran banget kalau misalkan saya bermain game di rasio layar yang menurut saya agak unik, jadi kotak seperti ini. Jadi nanti mainnya gini dong ya, mainnya gini atau dia akan masuk ke mode landscape. Jadi saya penasaran sebenarnya, cuman kok nggak mau masuk. Jadi loading ini udah bisa selesai, kita coba ya. Habis ini loading, nah ini udah mau selesai, sabar. Udah sampai sini aja nih, dia nggak bisa diapa-apain. Tadi percobaan pertama dan kedua juga seperti itu. Wah sayang banget ya, padahal menarik banget nih kalau misalkan kita bisa nyobain bermain game di rasio layar yang cukup unik seperti ini. Mungkin buat kalian yang punya BlackBerry Passport bisa share pengalamannya di kolom komentar. Apakah memang seperti ini kalau digunakan untuk bermain game, jadi dia stuck di bagian sini aja, nggak bisa. Nah ini uniknya kalau misalkan ini saya minimize ya,
kemudian saya tekan lagi, oh ini nggak muncul. Tadi ada muncul kayak suara step gitu, jadi kayak gamenya udah jalan cuman dia stuck di booting seperti ini, stuck di loading game seperti ini. Sama halnya dengan game lain, jadi kalau misalkan saya main Mobile Legend gitu misal, dia juga stuck di loading aja. Jadi mungkin memang kalau untuk bermain game tidak saya rekomendasikan berarti ya. Kalau kalian cuman buat mungkin WA-an, YouTube-an, Facebook-an, sosial media dan pengen terlihat mewah gitu, mungkin bisa saya rekomendasikan untuk HP secondary. Karena kalau digunakan untuk bermain game, nah ini muntunya udah keluar. Seharusnya bagus banget loh, bukan bagus, unik banget kalau misalkan kita bisa bermain game di rasio layar yang kotak seperti ini, 1:1. Nah kalau Mobile Legend dia kepotong ya. Kepotongnya lumayan segini kepotongnya. Jadi sebenarnya rasionya mungkin 16:9 sama. Cuman kepotong kalau atau mungkin ini ya. Ini kan ada ukuran nih. Jadi ada ukuran penuh dan ini ada ukuran persegi panjang, cocok untuk bermain game. Kita coba ubah di ukuran yang itu biar dia bisa. Mungkin loh ya, kita coba aja. Ini sebenarnya nyala. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini ya, itu ada tombol back di sini. Cuman nggak bisa, jadi stuck seperti ini aja. Oke ya, nggak bisa ya untuk bermain game Mobile Legend dan Free Fire aja nggak bisa, apalagi PUBG. Dan YouTube-nya nggak bisa, dia lock out lagi. Kalau misalkan saya klik seperti ini ya, ada icon kemudian dia akan keluar. Nah, apakah YouTube juga tidak dioptimalisasi untuk BlackBerry OS? Cuman kalau kita pakai logo YouTube yang ini, yang bawaannya BlackBerry, bisa. Cuman ya aneh karena dia masuknya ke browser seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian bawahnya ada URL myoutube.com. Jadi kalau misalkan kita mau lihat video pakai icon seperti ini, iconnya YouTube yang bawaannya BlackBerry OS tadi. Nah, dan kalau untuk suaranya standar sih ya, suaranya nggak terlalu ngebas, kenceng memang, tapi kencengnya lebih ke mid atau ke treble. Jadi ya wajar sih, mungkin ini karena flagshipnya BlackBerry tahun 2014. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video rehabilitasi dari BlackBerry Passport kali ini. Dan kesimpulannya sih, dengan harga 1 jutaan sekarang kalau kalian pengen terlihat mewah, terlihat BBJS, budget pas-pasan jiwa sosialita, mungkin BlackBerry Passport ini bisa menjadi referensi yang menarik karena sekarang harganya udah di kisaran itu, padahal dulu 9,6 juta. Cuman kekurangannya game nggak bisa, kemudian aplikasi YouTube yang terbaru seperti ini nggak bisa, jadi harus pakai aplikasi bawaannya. Kemudian kalau WhatsApp, Instagram tadi udah saya coba bisa. Ya itu tadi, kalau misalkan kalian gunakan untuk HP secondary sih gak masalah. Dan karena harganya udah harga bekas, jadi kekurangan lain adalah kondisi fisiknya seperti ini. Udah lumayan baret-baret, dan kalau untuk bagian depan sih masih oke banget. Dan kelebihannya menurut saya tampilannya ini bisa dibilang timeless design lah. Karena sampai kapanpun menurut saya desainnya akan unik, kemudian terlihat mewah, dan masih oke banget gitu. Cuman ya performanya itu tadi, gaming nggak bisa. Kemudian ya kalau hanya untuk mungkin admin sosial media, kalian suka sosial media aja nggak masalah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.